warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuliati Mutmainah dengan NIM 25111774163 dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2025, tepatnya ada di kelas B. Jadi di video ini saya akan mereview buku tentang program studi saya sendiri, yaitu tentang Ilmu Komunikasi Manusia. Dimulai dari sejarah, konsep, hingga praktik dalam kehidupan modern dari Dr. Haji Kadri MSI. Buku ini tuh membahas tentang ilmu komunikasi secara menyeluruh, mulai dari sejarahnya sampai praktiknya dalam kehidupan modern seperti sekarang. Menurut saya tuh buku ini tuh seperti memetakan ilmu komunikasi seperti pohon. Karena kenapa? Dimulai dari akarnya, yaitu sejarah, dimulai dari konsep tuh berupa batang, lalu sampai cabangnya berupa aplikasinya dalam berbagai bidang. Di isi buku yang saya baca sendiri itu, buku ini tuh menjelaskan sejarah komunikasi manusia dari bahasa isyarat sampai ke internet dan global village. Lalu dibahas juga tokoh-tokoh penting di ilmu komunikasi seperti Laswell dan Scrum yang menjadi perintis ilmu komunikasi sendiri. Menurut saya bagian penting itu adalah hakikat komunikasi yang menjelaskan bahwa komunikasi itu bukan sekedar berbicara saja, tapi melibatkan pesan, simbol, dan hubungan antar manusia. Saya mengambil contoh yang ada di sosial media. Di sosial media sendiri kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan saat kita hanya membaca atau memberi like saja dalam komentar. Udah pastinya kita kalau mau komunikasi sama orang nih, kita harus kayak melibatkan pesan kan ya, melalui orang tersebut. Kita udah pastinya bakal mengirim pesan ke orang tersebut. Dan yang kedua ada di gaya penulisan. Gaya penulisan sendiri ini tuh di buku ini tuh sangat sistematis. Setiap bab dimulai dari teori para ahli, lalu disimbolkan oleh penulis dan diberi contoh kasus nyata seperti hoax, Arab Spring, atau kasus nyata yang ada di negara kita sendiri, yaitu di negara Indonesia. Dan menurut saya tuh bahasanya tuh formal dan akademik, tetapi masih bisa dipahami karena diberi contoh di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari. Dan di bagian ketiga ada di kelebihan dan kekurangan. Menurut saya kelebihan buku ini tuh adalah pembahasannya luas banget dan lengkap, serta dikaitkan dengan konteks yang ada di Indonesia. Menurut saya tuh ada tapi ada beberapa kekurangan nih. Kekurangannya tuh bukunya tuh terasa cukup bosan dan berat untuk dibaca karena tulisannya tuh sangat panjang banget. Jadi menurut saya tuh kayak aduh bosan membaca buku ini karena sangat panjang banget gitu. Dan juga tuh di buku itu tuh kayak kurang banget isu terbaru seperti AI, karena buku itu masih terkesan keluaran 2013 kalau nggak salah. Itu kan belum marak-maraknya AI kan, jadi belum dijelasin dalam buku komunikasi manusia yang ada di buku yang saya review itu. Secara keseluruhan buku itu tuh sangat cocok sebagai dasar memahami ilmu komunikasi karena membahas teori hingga praktik secara lengkap. Buku ini tuh bisa menjadi panduan awal bagi saya sebagai mahasiswa komunikasi, karena saya banyak banget kayak nemuin gimana sih kayak panduan jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu. Ternyata di buku itu tuh udah dijelasin semua. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.